Assalamualaikum buat para projo PA, buat para pendukung Jokowi gila dan juga para pendukung Jokowi Sinting. Gua kasih tahu sama kalian ya. Kalian bilang Jokowi Indonesia maju di zaman Jokowi, pala lo bejat, pala lo peang. Jokowi udah bikin maju, yang maju tuh keluarganya goblok, bukan Indonesia. Mantunya gubernur, anaknya wapres. Yang maju apa? Indonesia makin belangsak, goblok. Lo bilang Indonesia maju bersama Pak Jokowi, terus lo bangga-banggain infrastruktur. Dia bangun pakai uang APBN, pakai uang jemaah haji, orang gila juga bisa. Apa yang bisa dibanggain dari Jokowi apa? Coba gue tanya sama kalian, goblok. Apa? Kinerja apa? Selain ngutang. Saya memang bukan pembimbing skripsi, pembimbing. Kau ini pembohong betul. Sekarang kau ngomong lain, sebentar kau ngomong lain. Sekarang mengatakan bukan pembimbing korupsi. Dulu kau katakan pembimbing kau bolak-balik. Semakin keras apa yang menjadi komentar netizen terhadap Pak Mulyono. Bahkan netizen ragu lagi mengeluarkan kata-kata kasar untuk Pak Mulyono. Saya kira ini sudah sangat-sangat miris. Mantan Presiden ke-7 yang sangat terhina dan satu-satunya mantan presiden menjadi bahan olok-olokan oleh rakyatnya sendiri. Nah, tentunya para netizen ini sangat kesal dengan apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono yang terus-menerus ngibul, apalagi mengenai problem ijazah ini yang semakin kesini semakin bertele-tele. Apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu video selanjutnya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik, tanggapin apa yang menjadi komentar-komentar para netizen, dan juga ada bantu selain buton. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Halo Pak Jokowi, kalau nggak mau nunjukin ijazah, ya udah tunjukin aja rekening bank sekeluarga kamu, biar diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan PPATK. Mungkin itu lebih penting daripada ijazah, karena ijazahmu itu hanyalah selembar kertas yang tidak berguna bagi masyarakat banyak. Tapi aliran dana yang ke rekening bankmu dan sekeluargamu, itu mungkin yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Masa hanya bagi-bagi kaos sama sembako waktu bansos sebagai bansos. Aliran dana dari para oligarki, konglomerat, dana dari APBN, APBD waktu jadi gubernur dan wali kota, itu lebih penting daripada ijazahmu. Coba tunjukkan. Rekening bankmu aja, nggak usah ijazahmu lah. Repot amat gitu aja. Rismon memang luar biasa ya. Hari ini saya ingin menampilkan satu video fakta baru yang disampaikan oleh Rismon tentang perbedaan lembar pengesahan skripsi Angkatan 85 Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi lembar depan yang dibedakan. Perbedaannya sangat mencolok apa yang disampaikan oleh Rismon. Ini ada video satu yang akan saya tampilkan, teman-teman bisa melihat ini video. Semakin hari akhirnya semakin terbuka fakta yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, sehingga akhirnya kenapa hari ini masyarakat begitu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para para ahli forensik saudara Rismon dan Roy Suryo CS ya. Karena mereka pakai data, mereka benar-benar membuktikan argumentasi mereka yang selama ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang memfitnah, menuduh memfitnah dan menciptakan kegaduhan.
Tolong teman-teman simak video ini. Lembar pengesahan skripsi milik Jokowi dan Budi Darmito. Rismon menyebut Budi Darmito merupakan mahasiswa kehutanan UGM yang lulus pada 1985 sama dengan Jokowi. Dalam keterangannya, Rismon menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi Budi Darmito sesuai dengan teknologi yang ada saat itu. Lantas, lembar pengesahan skripsi itu dibandingkan dengan milik Jokowi yang dinilai Rismon berbeda jauh. Menurut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan algoritma string adjustment yang mana disebut Rismon algoritma string adjustment hanya ada pada word processor modern. Oleh sebab itu, Rismon mendesak agar UGM berkata jujur terkait kasus dugaan ijazah palsu. Jelas ya, semakin bertambah ya fakta-fakta baru yang akhirnya bakal mengungkap apa yang dituduhkan dan diduga kepada Bapak Jokowi, ijazah beliau diduga palsu. Tapi kan lagi-lagi kan para pengacaranya main ancam dengan mengadukan sana sini. Ya sudah Pak Jokowi, Anda buka aja biar selesai. Silakan nanti kalau Anda buka, lalu masyarakat menelitinya ijazah Anda itu palsu atau tidak. Nggak usah main ancam-ancam lah, nggak usah main ancam-ancam. Cerita tentang Jokowi tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Jadi Jokowi ini menjadi bahan cerita yang sangat menarik, penuh kontroversial. Terutama yang paling menonjol adalah tentang ijazah palsu yang hingga kini menjadi kegaduhan, menjadi perdebatan umum masyarakat Indonesia. Mulai dari kalangan bawah sampai tingkat elit. Pro kontra bagi mereka yang merasa besar, yang merasa diberikan ruang oleh Jokowi pada saat itu, tentunya mereka akan membela mati-matian. Tetapi bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berakal sehat, berpikiran waras, tentunya berseberangan dengan pemikiran-pemikiran para pembela Jokowi ini. Karena jika kita menggunakan akal sehat, tentunya tidak ada yang bisa kita temukan hal yang baik dari seorang Jokowi. Ini bukan berbicara tentang kebencian, tetapi fakta. Ya, apa yang diungkapkan itu adalah kebalikannya. Apa yang dia janjikan itu adalah kebalikannya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Apa yang dia janjikan ditepati. Kalau saya ungkap sangat banyak. Tidak perlu saya bahas. Jejak-jejak itu banyak. Kalau benar ijazahnya Jokowi itu palsu, maka korban atau yang merasa dikorbankan, yang merasa paling dirugikan adalah Presiden Prabowo. Sejak 2014, 2019, harusnya Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Jika kepalsuan ini sudah terungkap. Hanya pada saat itu yang akan mengungkap kepalsuan ijazah ini kan disingkirkan. Waktu itu menterinya Anies Baswedan disingkirkan supaya tidak terungkap. Tetapi kembali lagi, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Dan sekarang titik terang tentang kepalsuan ini yang segera terwujud. Salam waras, salam akal sehat. Dari saya Songutun. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur Fakultas Kehutanan. Kenapa bukan Fakultas Ekonomi? Kenapa bukan Fakultas Politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya. Yang kedua adalah memang Jokowi juga sangat dekat dengan persoalan kehutanan. Tetapi namanya orang tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan, ya kan? Ketika diwawancara, Bapak ya dari kehutanan ya saya teknologi kayu. Ya. Jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Karena mungkin memang tidak ngerti ini dan itu, ya dia gelundung aja mengikuti apa yang didesain oleh Pratikno itu. Nah sekarang setelah semua berjalan dan habis seperti ini, akhirnya kebongkar. Ya, kalau dulu misalnya Jokowi memimpin itu adil, kemudian rakyat mendapatkan kemakmuran, mungkin tidak sampai seperti ini. Tetapi orang mulai curiga, loh ini kok blow on banget, ini kok plonga-plongo, ini kok begini dan lain sebagainya. Akhirnya dipersoalkan semuanya, integritasnya itu termasuk ijazahnya, bahkan keluarganya dan lain sebagainya. Dan sekarang Jokowi berusaha berat
ya, berusaha keras untuk mempertahankan diri kepalsuannya itu supaya dianggap asli. Hasilnya apa? Ya kan? Jiwanya terguncang, wajahnya penuh dengan bisul-bisul.